Lagi bencana nih Aceh, Sumatera, Padang, sekarang NTT, BNPB anggarannya 500 miliar saja. Padahal 2021 anggarannya 7 triliun. Jadi di saat bencana lagi tinggi-tingginya, BNPB anggarannya nggak ada. Satir atau komedi di masyarakat itu adalah tanda-tanda masyarakat sudah muak sebenarnya. Dan itu langkah awal menuju kemarahan yang berikutnya. Revolusi. Iya. Indonesia ini masyarakatnya feodal. Dia senang dipuji ketemu dengan masyarakat yang feodal gitu. Senangnya ngangguk, senangnya asal bapak senang gitu. Dan orang-orang yang kritis dianggap londo ireng, dianggap pengkhianat. Kenapa lu mengasumsikan bahwa ini frame-nya negara komando? Karena semua instrumen kebijakan strategis pemerintah dilakukan dengan sistem militer dan polisi. Ketika pemerintah tidak mau menghormati hukum, di situ titik di mana batas hancur. Kita sampai lupa apa dosanya Jokowi loh. Mereka itu akan selalu mengklaim begini, bahwa siapa yang melarang untuk kritik di periode ini gitu. 2019 ditangkap lebih dari 4.000 orang, 2020 lebih dari 6.000 orang, 2005 ditangkap lebih dari 9.000 orang, terbanyak setelah reformasi. Bagi dia ini mainan, saya menduga seperti itu. Maka dia sesuka hati menentukan mainan ini dijadiin apa. Seperti anak sudah sangat lama pengen mainan itu dapat. Negara adalah saya, itu terjadi sekarang. Loh 14 loh itu loh. Siapa Maria Antonia itu? Hari ini bersama Kopi Enak Indo, saya kedatangan orang yang seharusnya menjadi rujukan paling sahih ketika kita bicara tentang negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selamat datang Bang Muhammad Isnur. Terima kasih Ketua Cemas, Mas Riza, undang saya kesini. Saya udah lama liatin YouTube-nya. Menarik ikuti konten-kontennya ya. Insightful buat publik ya. Ini Bang YouTube baru UMKM. Iya. Tapi demi menghidupkan kritik dan biar dunia sosial media atau internet itu tidak bodoh aja gitu. UMKM sekarang lagi agak risau Mas. Apa tuh Mas? Jadi kan sekarang ada koperasi-koperasi yang katanya mau menyingkirkan koperasi yang tidak UMKM gitu. UMKM harusnya kalau memang mau memberdayakan UMKM ya dorong UMKM sebagai sarana mereka bangkit, bukan bikin saingannya UMKM gitu kira-kira. Nah itu masalahnya Bang. Negara sekarang hari ini kan seolah-olah dia bersaing dengan rakyatnya sendiri tuh. Persis. Jadi yang kita sebut dengan namanya korporatisme negara. Korporatisme negara. Jadi kalau negara yang normal itu, negara yang baik itu adalah mendorong masyarakatnya punya akses kehidupan, punya akses pekerjaan, punya akses ke ekonomi yang baik, agar apa? Mereka bisa mampu menghidupi diri sendiri. Mereka mampu ngasih makan yang baik buat anak-anaknya, warungnya maju gitu-gitu. Nah sekarang enggak, negara ini bersaing dengan warganya gitu. Jadi bukan bangun UMKM, bikin kelontong negara sendiri dalam bentuk KDMP gitu. Yang sekarang gak laku juga kan, dibikin lapangan badminton, dibikin tempat berjemur atau apa gitu. Pemasukannya dong, income-nya dong. Iya kan semuanya dapat privilege. Negara akan memberikan semua misalnya proyek subsidi ke dia. Terus fungsinya warung-warung koperasi-koperasi yang normal yang selama ini tumbuh itu apa? Jadi ya negara memang bukan bersaing menurut saya. Pada akhirnya negara dengan kekuasaannya, dengan aparatusnya akan menyingkirkan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi saya bingung ya dengan KDMP itu Bang. Kan dia memberikan nama koperasi. Koperasi itu kan harusnya berangkat asasnya dari musyawarah. Persis. Bukan hanya dari bawah tapi musyawarah. Kira-kira KDMP siapa yang bermusyawarah dengan siapa ini pertanyaannya? Ya, jadi sebenarnya itu bukan koperasi. Bukan koperasi kan? Itu adalah dua hal. Itu komando operasi. Karena semuanya dibangun pakai struktur komando. Struktur komando. Tentara yang bahkan dia survei lokasi, membangun, suplai barang-barang gitu. Yang kedua pakai namanya tadi korporatisme negara, pakai Agrinas. Satu perusahaan negara yang sangat besar, bahkan dia ngangkat manajernya. Ya kan, dia melatih manajernya, melatihnya perang-perangan gitu kan. Dan kemudian nentuin barangnya apa gitu. Jadi ya dia bukan operasi. Ini yang disebut kalau dalam sejarah dulu namanya dirigisme. Dirigisme itu negara yang mengatur satu sumber semua dari dia, ditambah dengan otoriter. Dirigisme saja itu mungkin dalam banyak hal kesannya positif, tapi ini dirigisme otoriter. Sentralisme mutlak dong. Iya. Oh,
Oh gitu ya. Iya dong, dia nggak percaya dengan struktur masyarakat di bawah. Bagaimana mungkin ya orang yang diberikan kepercayaan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat dia menerima kepercayaan itu dia malah tidak percaya siapapun. Iya, akhirnya kan kita melihat ketidakpercayaan pemerintah terhadap dua hal, kepada masyarakat dengan kreativitasnya, yang kedua kepada birokrasi. Nggak percaya dia dengan birokrasi, dengan struktur koperasi, pemerintah daerah dia nggak percaya. Dia hanya percaya dua hal, satu struktur militer dan polisi, yang kedua struktur BUMN dan antara. Oh iya benar. Dia hanya percaya dua hal saja. Dia Betul. Pemda nggak dilibatkan, ahli-ahli nggak dilibatkan. Termasuk kan juga bukan hanya KDMP, juga melekat di MBG. Harusnya MBG itu kan semua momentum untuk semua ekonomi daerah itu hidup, berlangsung. Ya kan, betul. Harusnya kan dilihat semua potensial UMKM atau apapun itu sebagai pengelola. Dia nggak percaya dibikin struktur baru, yayasan baru yang mengelola. Harusnya kan dia menghidupi kantin-kantin, warung-warung sebagai sumber untuk menghidupi makan-makan MBG ini. Betul. Kalau berpikirnya benar. Berarti berpikirnya ini seandainya benar gitu. Iya. Iya. Iya, itu yang repot menurut saya. Jadi akhirnya ekonomi akan berputar di sekelompok orang yang punya akses kekuasaan yang dekat dengan struktur kekuasaan. Makanya yang dimiliki kan MBG misalnya dimiliki oleh siapa sih rata-rata yang paling banyak itu kan tentara, polisi, partai. Partai juga ada punya. Partai. Oh gitu. Para politisi diisi oleh para politisi gitu. Plus ormas. Itu risetnya kami sudah memetakan, kami punya peta di overlay itu memang begitu. Kami punya bahkan orang-orang di belakang datanya ada semua. Tentara, polisi, MBG dan tentara, polisi, partai politik dan ormas. Yang punya akses dengan kekuasaan. Ada yang punya bahkan titiknya itu 49, 20 gitu. Di nama yang sama. Bentuk akses yang teman-teman YLBHI maksud ini bagaimana dan apa yang menciptakan diskriminasi dari akses itu yang itu? Kemudian berhubungan dengan korupsi di BGN. Makanya kan korupsi BGN itu kan korupsi jual beli titik. Oh iya betul. Ya kan Anda kalau mau dapat titik yayasan Anda harus nyuap sekian gitu. Harus berapa kisaran suapnya itu berdasarkan hasil risetnya teman-teman? Ada yang 300 juta, ada yang 1 miliar. 300 juta? 1 miliar. Iya. Semenjanjikan itu. Ya, dan itu sudah diingatkan oleh ICW sejak jauh-jauh hari. Karena bukan karena nakalnya. Nakal kan iya, tapi karena strukturnya memang buat seperti itu. Bayangkan di titik puncak tertinggi kepala BGN-nya, wakil 2-nya ini tentara polisi ini kan dua-duanya tentara polisi. Iya betul. Itu melakukan dugaan itu gitu loh. Jadi dia sistemik karena sistemnya dibuat dengan memungkinkan orang korupsi secara sistemik gitu. Korupsinya sistemik. Ya? Makanya sekarang kan warga ini kalau kita baca di sosial media Mas, selama kemarin liburan sekolah kan nggak ada MBG tuh. Tiba-tiba harga-harga turun, daging turun ya kan. Nah sekarang ketika ada MBG lagi harga-harga naik. Jadi di satu sisi ada yang dikasih makan, tapi justru masyarakat yang lebih luas lagi dapat harga yang lebih mahal. Jadi tujuan awal untuk MBG itu nggak terdorong. Kita sudah nggak bicara stunting loh di MBG. Oh iya enggak, emang nggak tujuannya awal kan. Harusnya emang kan diberdayakan posyandu. Betul. Posyandu lah sebagai ujung tombak membangun gizi di tengah-tengah masyarakat. Karena dia yang tahu ibu hamil siapa, anak stunting siapa. Jadi ya sebenarnya ya gagal sejak awal dalam tujuan gitu. Bang, nah itu kalau kita bungkus nih, betul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa KDMP ngaco? Kenapa MBG ngaco? Karena dia tidak menggunakan prinsip dalam konteks namanya negara hukum. Lu jelaskan itu coba. Iya, biar masyarakat ini dia juga mengerti. Tidak pakai standar demokrasi dan hak asasi manusia. Negara hukum itu apa? Negara hukum itu kalau mau buat sesuatu, ya harus jelas. Dasarnya apa? Kira-kira kan orang kalau mau turun nih ke lapangan nih, Pak Riza, tolong kita mau podcast. Oh, aturan jelas, podcastnya di ruang ini, standarnya ini, aturannya begini, jamnya sekian. Kalau ada masalah, bagaimana pertanggung jawabannya? Ini kan nggak ada. MBG itu nggak pakai undang-undang loh. Betul lagi. Nggak ada undang-undangnya. Pakai perpres. Dan perpres tidak boleh membentuk norma baru, aturan baru. Perpres itu adalah turunan dari undang-undang. Betul. Makanya kemudian ketika dia minta anggaran ke APBN, dasarnya apa?
Kan undang-undang APBN itu menetapkan kalau bikin anggaran harus ada aturan kelembagaannya. Aturan kelembagaannya dasarnya undang-undang. Semua kementerian diaudit oleh BPK. Ketika kementerian diaudit oleh BPK, diminta anggarannya kenapa dasarnya apa? Oh, perintah undang-undang. Ini mana undang-undangnya? Nggak ada. Dia langsung diselipin di undang-undang APBN. Betul. Jadi dia sangat sebenarnya merusak tata kelola Uang negara. prinsip uang negara APBN. Hasil pengujiannya teman-teman terhadap undang-undang APBN? Nah, ada dua. Yang pertama jelas dimenangkan. Dimenangkan, betul. Kerusakan pertama karena dia tidak jelas mata anggarannya pakai lembaga apa, pakailah uang anggaran pendidikan. Oh, tetap harus berpayung ya harusnya. Pakai anggaran kesehatan, pakai anggaran pemerintahan daerah. Kan semua diambilin tuh. Alasannya efisiensi. Gede sendiri lagi di situ. Gede sendiri. Sedangkan daerah cekak. Makanya sekarang di mana-mana P3K tuh pada takut. Karena di PHK di mana-mana kan. Iya, anggaran kesehatan gitu. Bayangkan anggaran BNPB. Ini bencana nih. Lagi bencana nih Aceh, Sumatera, kemudian Padang, sekarang NTT. BNPB anggarannya 500 miliar saja. Gak turun itu. Padahal 2021 anggarannya 7 triliun. Jadi di saat bencana lagi tinggi-tingginya, BNPB anggarannya nggak ada. How come gitu negara bisa padahal Indonesia adalah negara yang titik di mana paling tinggi bencananya kan. The generously negara yang bahaya tapi cantik tapi bahaya gitu. Iya. Karena makanya ketika NTT apa yang muncul? Yang muncul tuh tiba-tiba anggaran atau kepedulian berbasis lembaga-lembaga yang anggarannya mungkin nggak di situ awalnya untuk itu. Tiba-tiba misalnya di berita ya, Safri atau Kemenhan kirim bantuan, Polda Metro kirim bantuan, Sumbar pemerintah kirim bantuan. Harusnya kan nggak begitu. Iya betul. Harusnya BNPB yang langsung eksekusi. Dari karena semua mau langsung. citra kan. Akhirnya semua berlomba-lomba untuk bisa mengolah. Nah, gitu dapat kesan yang baik. Biar tampak kerja. Ya itu gitu. baik-baik saja, tapi secara tata negara hukum dia keliru. Nah ini satu soal negara hukum. Yang kedua demokrasi. Yang kedua demokrasi. Demokrasi itu mensyaratkan semua hal itu didialogkan, dilibatkan, diundang semua pihak dan dicari apa yang terbaik buat semua. Kira-kira kalau untuk MBG harusnya dia ngobrol sejak awal, ahli gizi, ahli pendidikan, yang ngurusnya harusnya dia adalah Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan harusnya sejak awal. Iya, kalau mau diturunkan kalau mau menggunakan anggaran pendidikan ya. Gizi itu adalah bagian dari proyek utama Menteri Pendidikan dan Kesehatan. Dan Kesehatan. Kalau sekolah pendidikan ya, kalau di kesehatan. Nah, dia ada direktoratnya, Direktorat Gizi. Iya, betul. Dia punya proyek udah puluhan tahun bagaimana. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dikasih ke Kemenkes? Dibikinlah lembaga baru BGN. Di lapangan akhirnya apa? Kacau beliau kan. Bayangkan udah 40.000 anak keracunan. Sejak awal BPOM nggak dilibatkan loh. Namanya makanan yang diedarkan ke masyarakat secara kan BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan MBG itu harusnya sejak awal nih Menkes, kemudian Menteri Pendidikan, BPOM, sekolah diajak ngomong, Pemda diajak ngomong. Curhat lagi BPOM kan kehabisan dana gara-gara. Iya. Nah akhirnya ruang demokrasi yang nggak ada mas, karena orang kan diajak ngobrol. Betul. Dan kan kalau ada tuh kalau tahu ya Dokter Tan Yot-sen itu ahli gizi itu dia marah-marahnya luar biasa itu kan. Dari awal saya ngikutin beliau itu rencana juga kami mau panggil sih tapi dari awal itu kita ngikutin beliau itu memang dia adalah pengkritik utama dari MBG. Iya, karena apa? Karena bukan MBG itu makan beracun gratis. Ngasih yang bergula-gula gitu. Aduh. Nah itu jadi ya akhirnya ruang demokrasi nggak dipakai. Yang ketiga kalau pakai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan itu adalah basic ya. Kita ini merdeka nih ya. Ini apa sih argumentasi merdeka? Kita ini merdeka karena apa sih? Kan kalau kita baca pembukaan kan karena perik kemanusiaan dan perik keadilan. Perjuangan segenap bangsa Indonesia. Iya, itu kan bahasa hak asasi manusia. Adil, terus makmur itu bahasa hak asasi manusia. Betul. Kehidupan kebangsaan yang bebas itu bahasa hak asasi manusia. Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada Indonesia itu bahasa hak asasi manusia. Mencerdaskan bangsa itu bahasa hak asasi manusia. Sampai kalimat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu bahasa hak asasi manusia semua. Betul. Makanya humanity atau kemanusiaan kata Bung Karno adalah itu bagian inti dari Pancasila. Ya.
dan nilainya diterapkan di situ. Makanya pasal-pasal di dalam tubuh konstitusi itu pasal hak asasi manusia. Dua hal, menjamin hak warga, membatasi kekuasaan aparat negara. Nah, di dalam hak asasi manusia diatur seperangkat. Apa sih yang kira-kira harus dilakukan oleh negara? Yang wajib diberikan oleh negara adalah pekerjaan yang layak dan adil upahnya. Dengan demikian ayah atau ibu atau orang tua atau para pekerja di rumah-rumah bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak-anaknya. Harusnya di situ. Hak apa sih yang diberikan? Hak atas kesehatan yang terjangkau, yang murah. Maka negara sediakan pekerjaan yang layak. Di mana itu 19 juta pekerjaan itu? Harusnya kalau negara ngasih pekerjaan yang layak, upah yang layak buat buruh, dengan demikian dia bisa ngasih makan yang bergizi buat anak-anaknya. 18 Agustus 19 juta lapangan kerja. Bukan negara ambil alih pekerjaan orang tua dengan ngasih makan ke anak-anaknya. Saya lihat bukan mengambil alih sih Bang, tapi negara ini membuat orang tuanya jadi pengangguran dan anak-anaknya diberi makan. Itu. Kita tidak memilih seorang bapak loh. Si paling bapak bangsa ya. Niat baik ya dari pejabat penguasa negara belum tentu baik kalau tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Gitu. Nah, Bang, lu nonton kan tentang pidato nota keuangannya presiden kemarin kan? Iya. Menurut lu tentang dari pidato, dari apa yang presiden sampaikan tentang rencananya di 2027, bagaimana konsep tentang negara hukum, demokrasi dan HAM ini di situ? Jadi kita melihat kok presiden nggak mendengarkan kritik masyarakat ya? Memang sama sekali nggak didengarkan ya sama beliau. Itu kenapa? Nggak tahu ya. Kok nggak mendengarkan putusan MK ya? Nah itu harusnya kan kalau MK dihormati, betul MK ngasih paling lambat 2028 soal MBG, tapi kan itu udah diakui kesalahan. Iya. Harusnya kalau dia taat hukum, dia orang yang begawan dan negarawan, dia harusnya menghormati. Dia ingkar loh itu. Harusnya dia segera putuskan 2027 ini tidak menggunakan anggaran pendidikan. Harusnya begitu dong. Harusnya dia sadar dikurangi, diefisiensikan sampai misalnya hanya di bawah 50 triliun deh. Dipotong gitu. Sekarang enggak, masih 260 triliun. Masih 260 ya. Terus yang kedua soal MBG, KDMP. Sekarang pemerintah akhirnya berhutang 240 triliun ya. Hah? Gara-gara KDMP? Gara-gara KDMP. Untuk membayar hutang kepada bank-bank himbara. Jadi kan 40 ribu ya, hampir 36 ribu lebih membangun koperasi, ya, bangun gedung-gedung, membangun beli mobil dan lain itu pakai pinjaman. Beli mobil? Iya pinjaman, semua pinjaman. Itu bukan dana konkret loh, itu pinjaman. Minjam dari siapa? Minjam dari himbara. Terus siapa yang ngeganti? Desa dan pemerintah pusat. Jadi yang meminjam ini adalah Agrinas kepada pemerintah sendiri, kepada Bank Himbara untuk membangun KDMP, tapi dicicil oleh dana desa kan? Dana desa dan dana APBN. Itu bagaimana perjanjiannya ya? Negara bikin proyeknya, perjanjian hukumnya bagaimana itu? Proyeknya nggak jelas, belum tentu menguntungkan, gagal pula di tengah-tengah masyarakat dan harus mengganti uang itu. Itu perjanjian hukumnya gimana ya? Subjek yang meminjam siapa, yang membayar siapa itu? Iya. Gue nggak ngerti tuh. Nggak jelas. Nah itu kok bisa cair ya pinjaman itu ya? Nah itu gimana anggaran yang harusnya untuk dana pembangunan, kesehatan, pendidikan, bangkitin ekonomi yang lagi sulit, dipakai untuk yang nggak jelas itu. Nah ini kerusakan itu karena tidak pakai prinsip, nggak ada nilai lagi di atas. Berubah akhirnya yang pakai adalah ya udah pakai struktur komando, pakai struktur teritori, laksanakan dulu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita baca dengan jelas Undang-Undang Dasar itu kan tidak pernah menyebutkan secara deklaratif bahwa kita ini negara demokrasi, tapi kita negara hukum di pasal 1 ayat 3 tertulis seperti itu. Gini, negara hukum itu salah satu unsurnya demokrasi. Iya betul, benar gitu. Jadi masalahnya makanya yang harus diprioritaskan adalah kepatuhan hukumnya kan. Prinsip yang dibangun oleh konstitusi adalah kalau Anda punya agenda pemerintahan, agenda politik, harus bangkit atau dibuat dengan berdasarkan partisipasi masyarakat.
Partisipasi publik Partisipasi ya. publik. Oke. Semua orang, semua pihak yang penting-penting diundang ngobrol. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Ini nggak ada sama sekali. Gak ada. Itu kan by direct oleh presiden. Makanya kan aneh tiba-tiba kalau kata Menteri Koperasi ini berbasis wangsit. Jadi ini negara demokrasi apa negara wangsit? Itu Menteri Koperasi. Bener kan? Dia pernah bilang gitu kan? Kalau gitu. Dia pernah bilang kan? Pernah bilang wangsit, gitu kan? bahwa ditanya kan bilang berdasarkan apa sih semua ini? Oh ini wangsitnya presiden. Wangsit. Jadi yang kedua berangkat dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua ketemu dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oh saya kira prinsip primbon gitu. Jadi pemerintah itu sebenarnya menjembatani, tugasnya mengatur to govern antara apa kebutuhan masyarakat, ya kan, kesediaan modal, kesediaan sumber daya dengan prinsip yang ada di konstitusi. Prinsipnya apa sih? Hak asasi manusia, pemenuhan terhadap haknya manusia gitu. Ketemu tengah-tengah namanya kebijakan. Disusun kebijakan ini dengan cara apa? Dengan cara demokratis. Semua orang diajak ngobrol. Ya, berpartisipasi. Ahli-ahli, lembaga-lembaga, termasuk yang penting itu komisi-komisi negara loh. Iya betul. Misalnya apa? Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, ya kan? Komisi Informasi Publik itu kan harusnya diajak ngobrol. Karena mereka apa? Mereka selama ini adalah mengawasi kerjaan pemerintah. Makanya justru sekarang Ombudsman malah menilai, misalnya pelatihan manajerialnya KDMP itu salah kan? Ini orang dilatih jadi manajer KDMP. Manajer KDMP apa sih tugasnya? Kan dia mulai dari menghitung neraca, menghitung kas, ya kan? Seperti inilah toko-toko mart itulah. Sekarang dilatih tembak-tembakan, dilatih spionase, dilatih yang gak ada gunanya dan menghabiskan 1 triliun rupiah. 1 triliun? 1 triliun pelatihan manajer. What? Oh, sama dengan anggaran BRIN kira-kira. Ini KDMP Koperasi Desa Militer dan Patriotisme. Itulah kira-kira. Ini apa coba? Jadi menurut saya masyarakat itu sekarang sudah muak. Masyarakat itu sebenarnya kan tidak bodoh, masyarakat cerdas loh. Makanya di Agustusan sekarang ini saya melihat banyak sekali satir ya. Satir. Yang diberikan oleh warga melalui perayaan Agustus. Dan benar-benar ngolok-ngolok pemerintah. Betul, itu betul. Tapi mereka nggak merasa itu kan sebenarnya. Tapi hati-hati dengan satir bos. Iya. Jadi kalau kata Romo Mangun itu satir atau komedi di masyarakat, ya itu adalah tanda-tanda masyarakat sudah muak sebenarnya. Dan itu langkah awal menuju kemarahan yang berikutnya. Revolusi. Iya. Itu Romo Mangun. Makanya sekarang kan banyak satir diberikan oleh komika dan jadi laku. Tapi lucunya itu adalah orang-orang yang serius menonton stand up komedi adalah orang-orang yang ketawa ketika pidato presiden. Karena udah kebalik kan ini. Pertanyaannya kenapa sekarang komika dengan seperti Mensrea gitu ya, atau seperti banyak sekali yang kritis itu laku. Karena memang kebutuhan masyarakat bergeraknya ke arah itu kan. Karena kesadarannya karena ruang partisipasi mereka secara resmi kepada pemerintah nggak ada. Oh, jadi dia menggunakan ruang-ruang sosial yang mereka mencari medium yang mewakili perasaan mereka, kegundahan mereka, dan terwakili oleh komika. Tapi kan presiden nggak pegang handphone. Kata siapa? Iya kan kata semua katanya orang. Dia kalau malam suka nonton video-video semalaman di YouTube kayak di televisi kayaknya. Iya. TV digital itu smart TV. Harusnya gini, pemerintah itu presiden harusnya kan satu hal nih, emang kekurangan secara undang-undang ternyata nggak ada undang-undang kepresidenan. Itu yang gue dari kemarin itu ngobrol sama beberapa tokoh itu, kenapa kita tidak punya undang-undang kepresidenan? Semua kekuasaan negara harus ada undang-undangnya. DPR, DPD itu ada undang-undangnya. Bahkan MAM kalau ada MK ada undang-undangnya. Kecuali kekuasaan presiden. kehakiman ya, komisi-komisi pemilu apa-apa ada undang-undangnya. Ini presiden gak ada undang-undangnya. Jangan sampai presiden ini adalah raja yang didemokratisasikan gitu, dikasih baju demokratis. Iya, jadi ada dua hal. Dia merasa sebagai raja, terus bawahan-bawahannya juga mengolah, menjilat atau memperlakukan dia sebagai raja. Tapi kan psikologinya tampaknya memang seperti itu. Makanya saya itu jadi, apakah benar yang dikatakan oleh Muhtar Lubis ya? Di pidato budaya tahun 60-an itu bahwa Indonesia ini masyarakatnya feodal. Jadi dia senang dipuji ketemu dengan masyarakat yang feodal gitu, yang senangnya ngangguk, senangnya asal bapak senang gitu.
Dan orang-orang yang kritis, orang-orang yang seperti Mas Riza ini yang punya media ini dianggap londo ireng, dianggap pengkhianat. Iya lagi. Padahal kita ke Eropa pakai biaya sendiri. Kenapa dianggap lebih londo ireng ya? Kan? Aduh. Itu bahaya Mas. Bagi saya bahaya. Betul, karena ketika Mas Riza dan Cemas ini dianggap londo ireng, maka dengan demikian ada legitimasi buat aparat mencurigai. Menganggap ini adalah berbahaya buat negara. Jadi itu kan podcast seperti ini dianggap ancaman. Itu kan dianggap sebagai kritik yang akan selalu diasosiasikan sebagai pembenci pemerintah. Sebagai ancaman. Jadi harusnya ini adalah sebuah semangat pengabdian, semangat kecintaan kepada negeri, dan harusnya dihargai. Jadi podcast seperti inilah menurut saya adalah tindakan patriotik. Tindakan untuk menjaga negeri kan, mencintai negeri ini kan. Menjaga negeri ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi gitu. Betul. Tapi dianggap sebagai ancaman oleh aparat. Kenapa? Ya? Karena atasannya, presidennya menganggap ini ancaman. Menganggap ini sebagai pengkhianat. Kenapa ya mereka menganggap bahwa kekuasaan itu adalah kepemilikan pribadi ya? Kenapa ya? Karena mereka sehingga mungkin merasa terganggu gitu kalau ada orang. Iya, karena bagi saya ruang politiknya itu mereka terpilih bukan karena proses demokratis. Mereka merasa membeli rakyat kan. Mereka pakai uang yang sangat besar untuk menyuap rakyat memilih mereka. Berarti psikologinya kembali modal kan? Iya. Mereka merasa saya sudah payment kepada masyarakat di awal ketika pemilu. Itu kan disertasinya Burhan, kuasa uang atas pemilu. Kuasa uang atas pemilu. Nah, itu bukunya. Terbukti. Jadi itu sangat valid. Bukan hanya masyarakatnya, tapi petugasnya, KPU-nya, PPK-nya, Bawaslu-nya itu kan penuh dengan dugaan-dugaan uang-uang di sana. Dan harus dikonversi dengan loyalitas kan. Pada akhirnya loyalitas yang terjadi, orang-orang yang membawa berita baik, muji-muji dapat jabatan. Orang-orang yang membawa kabar tidak baik itu difilter dan kemudian dijauhkan, diasingkan gitu. Bang, kalau posisi YLBH ini atau masyarakat sipil ini kan adalah posisi yang selalu mengambil peran untuk menjadi pelengkapnya pemerintah, tapi dalam posisi mengingatkan apa yang salah kan gitu. Artinya posisi kritik kan seperti itu. Tapi menurut lu ini, apakah demokrasi memang harus selalu ada kritikusnya? Saya mengkritik pernyataan Mas Riza soal pelengkap. Negara ini apa sih? Negara ini ada rakyat, ada pemerintah. Oke, paham. Oke, ada wilayah. Itu standarnya kalau kita bicara demokrasi. Maka sebenarnya rakyat tidak boleh dianggap sebagai pelengkap. Rakyat adalah elemen unsur penting ya dalam negara ini dan bahkan dia yang berdaulat. Maka harusnya pemerintah ini kendali setirnya bukan dia mau sendiri, tapi berbasis kebutuhan rakyat. Pertanyaannya rakyat itu kan nggak semua bisa bicara, nggak semua punya fokus perhatian untuk memperhatikan pemerintah. Ya betul. Rakyat sebagian fokus misalnya dengan diri sendiri, menghidupkan diri sendiri. Nah masyarakat sipil sebenarnya lahir dari rahim rakyat. Betul. Lahir dari rahim semangat konstitusi. Untuk apa ngingetin pemerintah agar on the track sesuai dengan konstitusi. Jadi dia sebenarnya kalau bagi saya lebih kepada cermin. Refleksi kan? Refleksi, betul. Cerminan rakyat gitu. Berarti salahnya pandangan perspektif tadi adalah karena menganggap rakyat bukan sebagai unsur. Persis. Tapi menganggap sebagai aksesoris saja gitu. Rakyat seringkali menjadi hilang dalam negara. Negara sering diasosiasikan hanya pemerintah. Pemerintah dan wilayah. Jadi ketika misalnya demi alasan kekuasaan negara pasal 33 seringkali sumber daya alam dikuasai oleh negara. Negara kalau diklaim pemerintah. Benar gak sih? Tiba-tiba datang konsesi di sebuah wilayah. Oh ini ada emasnya nih, ada batu baranya, ada nikelnya gitu. Maka negara memberikan konsesi kepada perusahaan. Terus di mana rakyatnya? Nggak pernah dihitung. Kalau dihitung, padahal rakyat adalah negara. Betul. Nah seringkali akhirnya yang jadi korban rakyat. Negara menganggap bahwa pemerintah menganggap dia negara, sehingga dia punya hak sepenuhnya memberikan konsesi kepada perusahaan, bahkan perusahaan asing. Itu betul sih.
Dan rakyat nggak dianggap sebagai negara. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan kan bahwa hak menguasai negara terhadap tanah itu tidak boleh disamakan. Ada sebagai 4. hak pemilik pribadi. Hak pemerintah itu ada 4. HMN. Menjaga supaya dia nggak rusak, ya kan, memberikan pengelolaan, ya kan, mengawasi, ya kan, dan memaksa itu tuh dipulihkan. Itu rehabilitasi 4. kan? Iya, itu ada 4, baik di sumber daya air. Itu ada 4. Betul. Harusnya negara di situ saja. Dan rakyat punya yang namanya hak untuk menentukan. Oke. Misalnya gini, saya tinggal di sebuah wilayah, katakanlah pulau lagi rame Raja Ampat. Rakyat Raja Ampat itu harusnya menentukan secara sendiri apakah wilayahnya untuk tambang atau tidak. Atau pariwisata. Ditanya dulu masyarakatnya semuanya. Iya ya, dia kayak menganggap semua pulau kosong aja. Kosong. Kayak gak ada penghuninya. Udah bangun aja sini. Iya, gitu. Misalnya sekarang kemarin di daerah Puncak ya, Ilaga itu ditemukan tambang emas. Iya betul. Iya, kita akan eksplorasi langsung. Lah tanya dulu. Dia nggak tahu itu semua wilayah Papua itu wilayah adat. Itu udah berpuluh-puluh tahun masyarakat antar suku adat itu mereka berkontestasi untuk menentukan ini wilayah kami, wilayah Anda. Iya betul. Nah, akhirnya apa? Masyarakat lokal selalu menjadi pelengkap penderita. Tiba-tiba food estate lagi sana. Food estate 2 juta hektar gitu. Swasembada. Konsepsi tentang negara adalah saya. Ya, itu yang Mas Uceng tuliskan di Kompas kan. Let's chat. Itu Louis 14. Ya, iya kan? Itu Louis 14. Louis 14 loh itu loh. Negara adalah saya. Itu terjadi sekarang. Siapa Maria Antonietta? Aduh, bunda. Aduh, Duchess ya. Itu kan awal dari revolusi Prancis statement itu. Aduh, negara adalah saya gitu. Kemerdekaan Republik ya. Itu kan tentang setiap individu, setiap orang di Indonesia. Tapi kenapa yang dirayakan poster baliho presiden? Kenapa juga foto yang di kelas yang di kemerdekaan? Iya. Kenapa nggak foto Mas Udin, ya kan? Mas Lim di mana yang diangkat itu? Atau enggak usah ada foto? Enggak usah ada fotonya gitu loh, merah putih aja lah. Iya, betul. Atau kalau mau peta Indonesia. Merah putih dengan peta Indonesia itu lebih berharga bagi saya. Dia kayaknya ini psikologinya sebagai bapak deh. Jadi kalau dia keluar negeri tuh mungkin dia merasa bahwa dia lagi keluar, tinggalkan rumahnya untuk bekerja, pas pulang itu dia tunjuk-tunjuk, yang itu udah bersih nggak? Yang ini udah bersih nggak? Yakin sebagai bapak. Genteng itu, ganti dong genteng itu. Kalau saya sebagai bahkan anak yang menemukan mainan, anak yang pengen banget mainan, ya, nih, saya pengen banget jadi presiden. Jadilah presiden. Ini mainan nih. Bagi dia ini mainan. Saya menduga seperti itu. Maka dia sesuka hati menentukan mainan ini dijadiin apa. Orang yang lama mengimpikan barang terus tiba-tiba akhirnya dapat. Dikasih. Iya, seperti anak sudah sangat lama pengen mainan, mainan itu dapat. Terus pas dilarang nggak usah main terlalu lama. Apaan sih? Apaan sih ya? Jadi kalau bapak kan londo ireng kalau bapak itu akan lebih bijak dong. Dia memperhatikan dapur rumah tangganya, ganti genteng manajemennya. Jadi saya melihat berpadu antara berdepan plus tantrum gitu yang harus diikuti semua hal. Kayaknya memang terlalu aksidental gitu, tidak bisa diprediksi. Presiden itu nggak bisa. Makanya kita menduga-duga seperti itu, tapi dia harus punya batasan. Minimal perencanaan lah. Iya, makanya ketika kemarin pidato kenegaraan, DPR itu menjadi ruang seperti legitimasi terhadap puja-puji terhadap dirinya sendiri. Iya. Tidak ada tuh ruang-ruang kritik ke DPR. Ada tapi setelah selesai ya kan, ya Puan, ya Rike itu mengomentari gitu. Tapi nggak ada tuh sikap DPR yang mengkritisi. Gue tuh berekspektasi banyak sebenarnya dengan pemerintahan ini. Kenapa? Karena dari awal kan susunan para menterinya, khususnya Menteri Hukum ya, ada Prof Yusril, ada Otto Hasibuan gitu. Begawan-begawan hukum lah. Dan saya pikir bahwa penegakan hukum minimal isu-isu konstitusionalisme negara itu lebih rapih lah di periode ini. Ternyata kan amburadul sekali. Enggak. Jadi dia bahkan dia legitimator terhadap kekuasaan. Paling hancur itu adalah, jadi kan di Perpres 115 2025 kan tentang MBG kan. MBG. Di situ kan dijelaskan ada 2 poin tentang MBG. Pertama, MBG ini diberikan kewenangan kepada BGN
Dan kedua dibentuklah struktur paling bawah BGN itu yaitu dapur itu SPPG. Nah, itu menarik. Salah satu ciri negara tercermin otoriter dan agak sedikit menuju fasis adalah ultranasionalis ya. Kebijakan berpusat pada presiden. Itu. Jadi sekarang lahir banyak kebijakan pakai instrumen perpres dan inpres. Itu betul. Itu persis seperti periode 59 sampai 66. Kita sampai lupa apa dosanya Jokowi loh. Bener ya. Kan? Kita lupa sama itu sekali. Persis seperti periode 59 sampai 66 saat istilah demokrasi terpimpin. Yang lahir adalah undang-undang PNPS, penetapan presiden dan perpres. Makanya lahir dulu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kan? 59 sampai 66. Betul. Itu karena kan konstitusi dibubarkan. Betul, konstituante dibubarkan. Betul. Makanya lahir banyak sekali peraturan yang dipakai oleh Orde Baru untuk merepresi. Misalnya gini, dulu kita ingat nggak ada undang-undang pelarangan buku? Iya. Itu adalah PNPS, penetapan presiden 4 tahun 63. Oh, berarti dia sama dengan produknya penetapan PNPS pidana itu yang senjata api. Persis. Oh, oke. Jadi undang-undang darurat. Undang-undang darurat 99. Betul. Terus misalnya gini, undang-undang dulu yang nanggapin buat banyak aktivis. Namanya undang-undang subversif. Subversif, iya itu betul. Itu tahun periode itu. PNPS juga dia. Terus undang-undang yang dipakai buat mendiskriminasi kelompok minoritas, penghayat percayaan. Oh iya. Kasihan lama itu. Itu puluhan tahun harus memilih 5 agama. Harus Hindu, Katolik, Kristen, atau Islam. Kalau di itu namanya PNPS 1 tahun 65. Oke. Jadi banyak gerakan 30 nasional persis. PKI. Jadi hati-hati dengan presiden yang menggunakan instrumen perpres dan inpres sebagai instrumen karena dia di instrumen otoritarian. Wih, saya sekolah SD impres, SD otoriter dong. Kalau itu kan masa Orde Baru. Betul. Ekonomi. Jadi ada Orde Baru diapresiasi 2 hal. Inpres sekolah dan inpres posyandu. Oke. Itu diapresiasi oleh dunia. Kebijakan ekonominya. Kalau ada yang positif harus diakui menurut saya. Tapi betul. Cara militernya ya kan abdi birokrasi Golkar itu yang merusak demokrasi. Ini rezim regulasi yang dimana kebijakan-kebijakan itu sampai lahir produk yang namanya Jalan AMD gitu, Jalan ABRI masuk desa. Hampir di seluruh Indonesia itu gitu. Jadi makanya kan kenapa kita perlu bicara negara hukum? Karena negara hukum adalah alat kontrol terhadap kekuasaan negara otoritarian. Iya. Ketika pemerintah tidak mau menghormati hukum, di situ titik di mana batas hancur. Kualitas normanya dari perpres ini kemudian hampir overlap menjadi undang-undang kan dia? Persis. Bahkan melanggar undang-undang. Misalnya gini, inpres soal penjagaan TNI, jagaan jaksa. Oh iya, yang saya kira MOU itu. Itu inpres dasarnya. Perpres iya. 65 2025. Nah itu bagaimana undang-undang TNI, terus konstitusi, undang-undang pertahanan memandatkan tentara urusannya ancaman militer terhadap ancaman militer. Nah sekarang tentara jagain jaksa yang wilayah penegakan hukum. Jagain Jampits. Makanya kejadiannya kemarin polisi mau geledah rumah, dijagain tentara. Ya masuklah ke situ ya kan. Jadi ya kacau akhirnya. Gitu. Ada satu hal yang paling konyol sih Bang. Di Perpres MBG itu kan di Perpres pembentukannya dikatakan bahwa BGN itu adalah lembaga pemerintah. Kan gitu. Perpres pembentukan ya tahun yang 2024 ya. Di Perpres MBG 115 2025 di situ dikatakan bahwa SPPG adalah unit terkecil terbawah dari BGN. Makanya harusnya kan pemerintah. SPPG kan adalah lembaga pemerintah. Kenapa bentuknya dapur gitu? Itu saya bertanya. Wah, kenapa dapur ya? Sejak kapan ini dapur menjadi lembaga pemerintah? Jadi kan dan dimiliki yayasan. Persis. Gue bilang, wah kacau ini. Jadi ini bukan lagi. Kok dapur ini bukan lagi banal ya. Kalau banal kan. Gila sih. Dia menormalkan kesalahan. Iya. Kalau ini sudah namanya menjungkir balikan logika.
yang benar gitu. Jadi kita udah nggak ngerti lagi ini apa sih, negara apa sih gitu. Jadi itu seolah tidak ada yang mengerti hukum dan bagaimana cara menjalankan lembaga loh. Persis. Saya bilang kok tiba-tiba jadi dapur. Jadi kalau gitu kepala SPG PNS dong. Hah? Harusnya dong. Kan harusnya memang begitu. Iya. Tapi kan ini SPPG adalah unit terkecil dari BGN, diterima dari BGN, BGN lembaga pemerintah, Iya. tapi SPPGE dimiliki oleh yayasan. Nah, berarti ada yayasan yang memiliki lembaga pemerintah dan wujudnya dapur. Gue bilang, aduh. Berarti ada uang negara, ya kan, dialirkan dengan tanpa dasar ke entitas non negara. Kecurigaan pemerintah. Gue nggak tahu, gue butuh konfirmasi lu bang. Kecurigaan gue adalah kenapa harus yayasan supaya mereka bisa memindahkan uang dengan aman atas nama sumbangan, gitu ya? Persis. Jadi nggak diaudit karena ini sumbangan dan segala macam untuk kemanusiaan gitu, iya, untuk kebutuhan sosial gitu. Sepanjang di APBN nggak bisa. Harusnya dia kena audit semua. Harusnya kena audit. Kena audit semua. Tapi minimal ringan lah pertanggungjawabannya, nggak bayar pajak atau nggak bayar pajak karena dana sosial bisa gitu. Bisa jadi. Kenapa yayasan? Saya curiganya dia dengan mudah dibentuk tiba-tiba. Iya karena nggak punya anggota kan. Nggak perlu gini, kalau dia lembaga pemerintah kan dia harus rekrutmen ASN, kelembagaannya jelas. Sekarang kan enggak. Tiba-tiba muncul nama-nama yayasan baru-baru aneh-aneh dan asalnya rumah, misalnya rumah biasa atau kantor biasa atau gudang biasa, karena dia punya yayasan disulap jadi dapur. SPPG juga tidak ada satupun kata di dalam regulasi itu yang menyebutkan dia harus berbentuk dapur loh. Tidak ada loh. Kata dapur itu tidak ada. Iya makanya kan banyak disulap. Kenapa bisa tiba-tiba jadi dapur ya? Kalau standar dapur ya, kalau kita lihat standar dapur yang bersih, yang bagus, dia emang dari awal di sini dapur. Kalau sekarang kan enggak. Rumah tiba-tiba dicat ulang jadi warna biru muda. Betul. Dikasih cover tambahan, dikasih pelang SPPG. SPPG ada 2 mobil box terparkir situ. Iya. Grand Max lah kan. Makanya di lapangan ya banyak aneh-aneh. Karena apa ya? Dia mencoba tanda kutip yang ngakalin aja gitu. Dia coba membangun tapi tinggal dari nol gitu. Enggak, siapa ya yang pertama kali tuh bilang, terus SPPG apa? Dapur aja yuk. Oke, dapur. Siapa yang menginisiasi ini gitu? Persis. Gila sih. Harusnya kan 2. Harusnya posyandu dijadiin dapur umum harusnya. Ekspektasi gue itu SPPG adalah dia misalnya di wilayah kecamatan terus dia mengkoordinir kantin-kantin sekolah. Nah, cocok itu. SPPG kan gitu. Iya. Karena sebagai lembaga pemerintahnya kan gitu. Iya. Di tingkatan kabupaten kota gitu. Dia kasih hibah kepada kantin sekolah. Betul. Tapi ini dia dapur. Posyandu. Dapur loh. Terus makanan yang disajikan itu makanan snack-snack minimarket. Persis. Kenapa harus dapur gitu? Persis. Memasaknya di mana? Makanya kan dia akhirnya memakan dana sangat besar untuk pekerjaan yang harus bisa dihemat. Karena dia harus menggaji orang-orangnya, harus membeli alat-alatnya. Berapa perangkat yang dibangun buat alat-alatnya itu? Semua kan pengadaan baru. Mobilnya pengadaan baru, dapurnya pengadaan baru, omprengnya pengadaan baru. Itu betul. Nah, di pengadaan lah kemungkinan rente itu sangat besar. Wah, itu parah sih. Itu di data Inaprok saja kita bisa buka itu coba cek saja pengadaan omprengnya itu. Berapa ratusan miliar berapa itu, potensi hampir korupsinya? Hampir T. Pengadaan mobilnya berapa potensi korupsinya? Itu kenapa beli mobil ya? Iya. Kan harusnya gini, kalaupun dia adalah pengantaran, saya lebih teringat dengan kalau kita naik pesawat. Pesawat itu kan raknya itu kan hangat, sampai kita tuh hangat. Kenapa makanan di pesawat tuh berjam-jam? Iya betul itu ya. Dia nggak basi. Kenapa nggak pakai manajemen pesawat? Ya mungkin karena sebagian besar pemilik SPPG belum pernah naik pesawat. Jadi belum pernah sadar teknologi itu ada dia gitu. Tidak punya kapasitas berpikir bagaimana caranya makanan itu baik dan awet sampai dimakan. Nggak ada standarnya di situ. Ini siapa sih kepala biro hukumnya BGN ini? Gue penasaran loh. Kenapa dia tidak menegur ini gitu, bahwa kelembagaan lu salah nih gitu? Iya, presidennya yang disalahin. Karena dia yang bentuk. Kenapa dia ngangkat ke ahli serangga? Kenapa dia angkat tentara sama polisi sebagai wakil ketuanya? Kan ketuanya kepalanya sebelumnya adalah ahli serangga. Iya kan? Wakilnya tentara dan polisi yang gak pernah ngurusin gizi. Tapi jujur ya gue baru tahu bahwa ada ahli serangga di Indonesia sejak beliau itu sumpah. Terbukti sekarang ya. Sekarang dibawa ke kasus korupsi gitu loh. Iya benar.
Ini proyek pertama Jadi bagi yang saya paling besar. harus disalahkan ya presiden yang memilih. Iya sih. Harusnya dia memilih dengan konsep yang baik, perencanaan yang baik, orang yang baik, tujuan yang konsisten. Harusnya begitu. Nah, pada persoalan orang nih Bang, seberapa besar menurut lu pengaruh antara aktor pada sebuah sistem? Apakah dia saling mempengaruhi atau memang dominan aktor ini? Bahwa sistemnya ketika sistem lemah, nggak dibangun sistem, ketika nggak terencana, nggak ada aturan yang jelas, maka orang akan sangat leluasa berbuat semena-mena. Orang akan sangat leluasa berbuat semena-mena, suka-suka dia. Oke. Dan dia akan bergantung kepada pucuk pimpinan karena semuanya berbasis komando. Nah, bawahan ini nggak tahu saya ngapain, bekerja apa, SOP-nya bagaimana, itu nggak ada. Terkait dengan komando yang baru-baru lu tulis ini, negara komando ya? Iya, negara komando. Negara komando. Iya. Kenapa lu mengasumsikan bahwa ini frame-nya negara komando? Karena semua instrumen kebijakan strategis pemerintah dilakukan dengan sistem militer dan polisi. Hampir tidak ada fresh air mission di tingkatan bawah. Kita lihat misalnya gini, apa yang dibanggakan dari kepolisian? Saat ulang tahun kemarin kepolisian, Pak kami panen jagung ke presiden. What? Kepolisian bukan ngurusin jagung, harus prestasinya Pak. Kami nurunin angka kejahatan sekian Pak. Kami berhasil melakukan narkotik misalnya, menghentikan narkotik sekian Pak. Pak kami mencegah kejahatan sekian Pak. Itu yang jadi prestasi harusnya. Jagung ya? Jagung. Dan presiden membanggakan itu gitu loh. Kenapa harus jagung ya? Ya kan? Iya, Tentara ngurusin padi, TNI AL ngurusin apa, AU ngurusin apa. Jadi prestasi kelembagaan sekali berkepolisian, TNI yang harusnya bangga dengan tupoksinya masing-masing, sekarang jadi beralih ke jagung, beralih ke padi, beralih ke hal-hal berbau yang urusan itu petani. Jadi petani sekarang nganggur dong. Berarti kita nggak usah kuliah di universitas. Iya kan sekarang ada URI Pak. Wah itu juga itu. itu Bang itu. Jadi dia bahkan sejak kapan ada kampus belum ada wilayahnya, belum ada bangunannya, tiba-tiba sudah ada gubernurnya. Gue itu waktu di launching URI gue bilang, oh berarti nanti ada provinsi dipimpin oleh rektor. Iya Pak. Itu sumpah itu. Sekarang udah banyak banget kampus. Kita udah lebih dari 6.000 universitas di Indonesia. Tapi kan gak berkualitas sebanyaknya. Ada banyak kampus teriak-teriak, kenapa itu yang gak dimaksimalkan? Iya, di dosennya disejahterakan, ditambah fasilitasnya. Ya kan berarti kan dia tidak. Ini URI apa sih ini URI? Juga pertanyaan kenapa kampus-kampus top gak tersinggung? Harusnya kan UI, Undip, UNER, Unhas, betul. Unpad, ya kan USU tersinggung Pak. Kita kompak kami aja. Ini siapa? Kita Kami ini kan tempat produksi intelektual dan teknokrat yang baik-baik. Kenapa nggak dipakai kampus-kampus itu? Kenapa harus nggak percaya dengan kampus-kampus yang ada? Harusnya kampus tersinggung loh, harusnya loh. Terus bagaimana ya dia SK-nya itu bagaimana ya? SK pengangkatannya apa yang dia tulis di konsideran menimbangnya ya? Oh, wangsit. Atas pertimbangan apa ya? Saya curiga kan belum ada gedungnya, kok bisa ada gubernurnya gitu? Saya curiga berbasis dua hal. Pertama mungkin imajinasi yang nggak dia tangkap bagaimana lapangan bekerja. Jadi dia nggak tahu bagaimana lapangan bekerja karena dia nggak pernah di wilayah sipil, ya kan? Yang kedua ada pengajuan proposal tiba-tiba, proposal dari sekelompok individu atau kelompok ngajuin proposal dan kemungkinan ini adalah targetnya pendanaan dan wilayah kekuasaan. Kenapa harus nama gubernur ya kepala universitasnya? Berarti kepala fakultasnya nanti namanya wali kota gitu. Karena semua harus di bawah presiden. Hah? Kan presiden bawahnya gubernur. What? Kan Lemhanas gubernur. Iya tapi kan bukan universitas Lemhanas. Iya. Kenapa universitas? Berarti ada provinsi nanti rektor pimpinannya kan? Makanya. Kan itu udah aneh Pak. Sekolah Garuda yang ngurusin Menteri Pendidikan bukan Mendikdasmen. Sekolah rakyat yang ngurusin Mensos bukan Mendikdasmen. Itu aja udah ngaco Pak. Itu sekolah rakyat itu dia boarding kan? Iya. Kan sekolah kan harusnya di Menteri Pendidikan Pak dan dasar dan menengah Mendikdasmen harusnya. Okay. Kenapa yang ngurusin
Kemensos. Gue mau tanya nih, ini Nggak boarding ini hanya untuk homeless kah atau Nggak jelas, Pak. Nggak jelas juga ya. Masyarakat saya sendiri kurang tahu. Kalau dia sudah punya rumah buat apa boarding Iya, gitu? harusnya kan dia sebenarnya memberdayakan sekolah-sekolah yang ada. Ada kemudian sekolah-sekolah berbasis keagamaan juga. Ada pesantren, ada seminari. Yang dibawa Kemenak gitu kan? Iya, kan ada Kemendak, ada Kemendikbudrismen. Harusnya itu yang dipakai, Pak. Kemensos tiba-tiba dia bangun sekolah baru, bahkan ada banyak sekolah rakyat yang menggusur sekolah yang ada. Apakah mungkin karena Gus Ipul rajin ketemu Mas Teddy gitu? Pertanyaan, apakah kemampuan mengolah dari menteri itu? Sekolah Garuda misalnya sekarang. Ya apalagi itu. Di Kemendikti coba. Urusannya apa Kemendikti ngurusin sekolah Garuda? Tunggu yang Bang. SMA. Gue mau tanya. Bedanya sekolah rakyat dengan sekolah Garuda itu apa? Apakah dia sekolah rakyat itu SD-nya? Sekolah Garuda ini sekolah unggulan. Sekolah Garuda sekolah? Unggulan. Seperti Taruna zaman dulu lah. Unggulan ya? Seperti Taruna lah. Dari segi? Ya inputnya diseleksi yang baik-baik. Targetnya kuliah ke luar negeri. Kan ada LPDP. Ya makanya kan, bukankah juga ada banyak SMA unggulan? Harusnya kan diberdayakan aja SMA yang. Kalau sekolah rakyat random siapapun bisa masuk. Katanya anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang miskin. Oke. Harusnya kan mereka masuk sekolah negeri, Pak. Kenapa bukan digratiskan di sekolah negeri ya? Persis. Kenapa sekolah negeri? Misalnya sekolah negeri, tapi dia ada boardingnya. Ada tambahan fasilitasnya. Dirjennya siapa? Ini kan setiap sekolah ada dirjen itu, kayak di Kemendikbudrismen kan dirjen SD. Nah itu nggak tahu di Kemensos siapa tuh dirjennya tuh? Dirjen S sekolah rakyat. Nah itulah. Jadi ya bagi saya ini kita hidup sekarang dalam sistem kekacauan tata negara. Kekacauan tata negara ya. Saya menyebutnya dengan krisis konstitusionalisme. Krisis konstitusionalisme. Jadi konstitusi itu ada, kita bacakan saat upacara. Diambil sumpah setiap jabat, tapi sebenarnya nggak dipakai dalam keseharian. Itulah yang dimaksud dengan krisis. Iya, krisis konstitusionalisme. Faktor utamanya? Karena penguasanya tidak peduli dengan konstitusi, nggak pakai sebagai pegangan. Gue tuh sering bertanya. Sayalah konstitusi, itu kan yang saya lihat. Sayalah negara. Berarti Anda buku. Padahal konstitusi bilang kekuasaan di tangan rakyat dan diatur melalui konstitusi ini. Iya, diatur melalui undang-undang dasar. Bukan oleh dia gitu. Oleh dia gitu. Makanya akan menjadi sebuah paradoks yang sangat besar kan kalau ternyata di sebuah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, pelanggaran utamanya dilakukan oleh pemerintah negara hukum. Benar. Paradoksnya kan itulah gitu. Itu dalam sepanjang sejarah sebenarnya udah sering terjadi. Jadi dengan bungkus demokrasi, ya dia menghancurkan demokrasi. Kan itu Hitler. Hitler naik dengan demokrasi, dengan hasil pemilu, tapi dia menghancurkan demokrasi, menghancurkan konstitusi. Bang, gue tarik dulu sedikit tentang krisis konstitusionalisme. Ini menarik sebenarnya tesis lu tentang krisis konstitusionalisme. Gue mau tanya, kalau terjadi krisis kan itu paling tidak dia bisa terjadi di 3 domain gitu. Wilayah epistemik, sistemik dan fakta sosial. Kira-kira krisis konstitusionalisme kita ini di wilayah apa yang paling dominan? Epistemik konstitusinya kah? Atau sistem yang dibangun berdasarkan struktur normanya, atau memang fakta sosiologisnya amburadul gitu? Tiga-tiganya ya? Dari mulai undang-undang dibuat, gak pakai standar bagaimana undang-undang dibuat, 12 hari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Kan begitu sekarang kecenderungannya sejak zaman Pak Jokowi. Ya kan? Yang kedua aparatnya. Ya kan? Aparatnya digunakan sebagai alat yang gak sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Tentara ngurusin food estate, ya kan? Jagain kemudian dapur. Disfungsi semua. Iya, disfungsi. Kementeriannya disfungsi. Udah malfungsi ya. Iya, betul. Malfungsi, jadi fungsinya apa tapi dipakai buat yang lain. Yang ketiga masyarakatnya akhirnya larut. Ya. Larut dan kemudian terima situasi ini. Atau mungkin masyarakatnya juga memang tidak peduli. Karena gue perhatikan begini ya, interaksi kritik yang kemudian hadir di ruang-ruang sosial yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil, itu kadang hambatan terbesarnya adalah masyarakat yang tidak mengerti bahwa dia dibela. Gini, masyarakat itu kan entitas yang dinamis.
yang dia melihat dan menjalani perkembangan panjang. Masyarakat yang lahir post kolonial berbeda dengan masyarakat yang tanpa kolonial. Oke. Satu, kita adalah masyarakat post kolonial yang mengalami trauma panjang dengan kolonialisme. Kemudian dia harusnya bertumbuh dong dengan sebagai bangsa merdeka. Tapi kan masa Orde Lama itu tumbuh dengan dinamika pertarungan yang gak habis-habis. Berujung pada pembantaian sama bangsa yang sangat banyak di peristiwa 65. Itu sebenarnya generasi yang pada masa-masa awal muncul banyak tokoh-tokoh intelektual bangsa yang mulai bertumbuh sebenarnya. Tapi transisi itu habis semua. Intelektual, gerakan-gerakan yang budayawan ya, seperti Lekra itu dihabisi. Gerakan perempuan dihabisi, gerakan buruh dihabisi. Gerwani. Iya, semua dihabis, Pak. Terus muncul kolonialisme baru dalam praktik Orde Baru. Orang dipaksa diam, dipaksa untuk gak bisa mengorganisir. Dipaksa bergerak untuk dirinya sendiri, cari aman. PNS gak boleh kritis. Aparat, ya, sistem kekuasaan struktur militer polisi hanya tunduk pada satu. Betul. Jadi nggak ada budaya kritis selama puluhan tahun. Nah, kita menjalani itu mereformasi di masa reformasi. Reformasi masa yang kemudian orang mengalami euforia kan. Tapi euforia juga tanda kutip tidak berbanding lurus dengan kesadaran orang untuk mengorganisir diri. Pendidikan politiknya nggak ada. Negaranya dirapihin, negaranya dibangun, kelembagaannya dibangun, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ada KPK. Tapi budaya kultur masyarakatnya itu belum diubah, belum diperbaiki. Belum cukup waktu untuk menerima atau membangun kesadaran kritis baru. Tapi sekarang sudah mulai tumbuh. Iya, bagusnya sekarang kita itu. Generasi baru ya, kalau kita lihat anak-anak muda, bahkan anak-anak SD loh. Iya, betul. Gen-gen alpha itu mulai kritis loh. Mulai kritis mereka. Dan kita menikmati sebenarnya pembangunan berbasis daerah yang mulai tumbuh. Ada banyak kepala daerah yang baik lah. Kira-kira gitu. Banyak banget. Ada banyak. Kita harus akui itu. Tapi kan sekarang dipukul balik. Dianggap tidak berguna kan pemilihan. Pembangunan desa yang sudah mulai positif nih dengan dana desa. Dipotong sekarang untuk KDMP. Terus pilkada sekarang mau dialihkan untuk pemilihan tidak langsung. Iya betul. Ya kan, anggaran-anggaran buat pendidikan masyarakat sekarang dialihkan buat malah MBG. Simulasi. Jadi sekarang memang ada arus balik menuju kembali ke Orde Baru atau Orde Lama. Jadi bibit-bibit akan munculnya revolusi epistemik itu muncul ya di sini. Butuh konsolidator, butuh ruang temu, dan butuh pemerintah tuh jangan terlalu represif. Kalau pemerintahnya represif sekali, polisi tidak nahan diri, tentara tidak nahan diri, maka ruang demokrasi nggak ada. Kan mereka itu akan selalu mengklaim begini, bahwa siapa yang melarang untuk kritik di periode ini gitu. Padahal kita lihat ada Bang Andri Yunus yang kemudian sudah jadi korban gitu. Iya. Saya paling mau bilang kalian yang membela itu siapa yang mau mengganti matanya Bang Andri gitu. 2019 ditangkap lebih dari 4.000 orang. Iya itu. 2020 lebih dari 6.000 orang. 2005 ditangkap lebih dari 9.000 orang. Lebih dari 9.000 orang. 9.000 orang. Dengan 900 paling banyak ya. Terbanyak setelah 2019. 98. Hah? 98 setelah reformasi. Berarti lebih banyak 2024 kemarin, 2025. 9.000 orang ditangkap. Dengan hampir 900 orang dikriminalkan, dipidanakan ke pengadilan. Iya, maksud itu ada cewek itu yang tiba-tiba posting story aja tiba-tiba penjara. Iya. Itu udah gila sih. Karena hari itu. Iya. Kan ada poster dibuat oleh siapa presiden buruh ini, Said Iqbal. Ya, Said Iqbal ya. Ini masalah yang poster yang timpa teks Nah, dia timpa teks. Iya kan? Dia kesel dengan Said Iqbal itu. Terus dipidanakan. Memang Said Iqbal ini harusnya mundur sih jadi presiden buruh. Ini sudah tidak proletarian ini. Itu aneh. Sejak serikat buruh, pimpinan serikat buruh, tapi kemudian jadi utusan presiden. Jadi saya pas diangkat Said Iqbal itu menjadi staf ahli presiden, saya langsung berpikir gini, ini mungkin kalau Marx bangun dari kuburnya nangis-nangis Marx ini. Waduh. Karena dia membuktikan bahwa ternyata evolusi setelah sosialisme adalah borjuis. Jadi kan Marx itu dialektika historis saya bilang bahkan level serikat buruhnya di situ kan jadi perhatian kita. Harus serikat buruh adalah
sebuah epistemic community yang dia adalah betul. menjadi alat buat kontrol pemerintah. Betul. Dia jadi alat legitimator pemerintah. Alat legitimasi loh. Sekarang mana serikat buruh yang cukup signifikan bergerak dan membatasi kekuasaan? Dan terbukti waktu BBM jarang. kemarin Pertamax naik. Saat hari buruh aja, hari buruh. Kok bisa ada panggung untuk presiden ya? Presiden. Dan tidak boleh ada serikat buruh lain demo di sekitar situ. Tapi itu sangat ini sih, sangat absurd. Nah, sih, ini yang bagi saya adalah krisis yang ketiga. Ya betul. Jadi di level masyarakat civil society-nya juga mengalami tanda kutip situasi yang sulit menurut saya. Situasi yang sulit. Akhirnya memang yang berteriak, yang kemudian kritis itu sedikit, Pak. Sedikit. Yang mau organisir ya sedikit ya. Kebanyakan yang berteriak ini individual. Iya. Konten kreator. Ya, media-media seperti Cemas ini. Tapi blessingnya mungkin adalah karena di ruang internet ini dominasi negara hampir tidak ada. Kata siapa? Enggak, maksud saya ya mulai Pak. Sudah mulai Pak. Sekarang ya, sudah mulai banyak di take down itu Pak. Infocom. Tapi kan Google juga atau big company di internet juga tidak terlalu mendengar negara kan. Itu satu Pak. Yang kedua ada upaya kooptasi. Kooptasinya bagaimana? Ketika Bakom ngungkapin ini adalah media partner pemerintah. Oh iya. Homeless media itu. Dikasih cangkang gitu. Dikasih cangkang. Terus pada kompak untuk menyatakan tidak kan. Jadi ada dua cara Pak. Ada represi. Tapi yang kedua ada namanya hegemoni Pak. Hegemoni. Nah bahkan dengan membuat tandingan Pak. Tandingannya adalah ormas yang merupakan partner pemerintah. Kan kemarin Pak Ormas partner pemerintah. Kemarin kan Pak Hasim itu kan ngumumin Pak. Oh iya itu banyak ada 20 ormas baru 27 bentukan itu adalah partner pemerintah. Jadi bahkan civil society itu dikooptasi menjadi bagian dari pemerintah. Tunggu, kok Kak Hasim yang umumin? Ini Pak Hasim sekarang posisinya sih. Tidak tahu Pak. The New Lord atau bagaimana? Saya tidak tahu Pak. Jadi bahkan mereka mengkooptasi. Mungkin tidak boleh ada suara berbeda di masyarakat Pak. Bila perlu dibuat bayang-bayang gitu. Makanya kan kejadian yang anak UBK itu disuap kan untuk diam kan. Untuk tidak demo kan. Iya. Itu cara yang sekarang Pak. Juga terjadi pada adik-adik Bapak tuh di organisasi kemahasiswaan Pak. Mana Pak? Saya ini Bang saya itu jadi anomali di alumni kemahasiswaan saya. Karena saya dulu tuh dianggap sebagai samurai tanpa tuan. Saya melawan sama senior. Iya. Tidak mau berpartisipasi bahkan bukan hanya PB-nya Pak. Apa? Pengurus wilayahnya, pengurus cabangnya, pengurus komisariatnya. Saya alumninya saya statement lawan. Jadi kemarin saya sempat dipanggil untuk jadi pembawa materi di intermediate-nya mereka. Saya bilang ini kok rekam semua dari awal sampai akhir. Laporkan ke majelis alumni, saya tidak peduli. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mencampuri piring makan saya. Karena saya bilang karena nilai paling bahagia dari seorang manusia itu hari ini adalah kemerdekaan. Dan itu adalah prinsip dasar dalam organisasi independensi etis. Betul. Di mana independensi etis Anda sebagai kader, sebagai anggota? Tapi mereka tidak peduli itu. Yang ada adalah independensi proposal gitu. Nah itu Pak. Jadi kenapa tadi saya bilang krisis? Karena rusaknya sudah sistemik sampai level organisasi di kampus-kampus Pak. Itu juga dibayar juga 300 ribu lah ya. Berapa 3 juta. Sedangkan kakandanya yang dapat banyak gitu. Saya bilang ini kakanda brengsek juga. Gue harus nyambil 10% saja kan. Tidak usah misalnya ordernya turun 300 juta dikali gue kasih 3 juta. 270-nya kau makan gitu. Saya bilang aduh kacau. Saya frustasi karena lihat proses pemilihan organisasi mahasiswa itu sekarang sudah pada mainnya level siapa bisa bayar apa. Nah akhirnya kan organisasi kemahasiswaan yang dulu jadi kantong-kantong gerakan kan akhirnya tidak bernilai lagi hari ini. Iya, bukan kantong ideal, tapi kantong pemerasan seniornya. Lebih ideal misalnya kita jadi influencer, banyak berteriak, banyak kualitas, banyak karya gitu. Persis. Daripada jadi kakanda yang... Iya, tapi kan kalau mengandalkan suara individu Pak, dia tidak menjadi gelombang yang membesar Pak. Kalau organisasi itu berbasis massa Pak. Tetap harus mengorganisir. Mengorganisir Pak. Karena kalau suara, lantas setelah bersuara apa? Tidak ada tekanan yang cukup signifikan Pak. Tidak ada yang memaksakan dia sampai masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Apakah dimungkinkan bahwa ada konferensi aktivisme di Indonesia? Sudah banyak. Untuk menggabungkan semua civil society. Sudah banyak, tetapi kan konferensi itu mahal Pak. Kita nggak punya uang untuk itu. Pertemuan tuh patungan dan itu orang-orang bayangkan Indonesia gede banget Pak. Iya.
Kalau kita ngumpulin orang Pak, ongkos dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, Timur, Maluku, Papua itu mahal sekali Pak. Online aja. Kan bisa tuh. Yang penting kan suaranya. Bisa, tapi kan konferensi aktivisme gitu. Maksud tapi saya saya membayangkan pertemuan Jong Ambon, Jong Papua itu seperti 28 itu terjadi Pak. Dan dengan semangat masing-masing yang berjuang masing-masing bergerak Pak, patungan Pak. enggak Bang, daripada kita dituduh antek Soros, mending kita wujudkan saja. Karena diam-diam juga ini. Sama contohnya seperti Cemas kan ini kan. Tiba-tiba masuk dalam isu bahwa ya ini kan Elon Soros dan segala macam. Gue baru bangun pagi tuh gue bilang, wah mau dong saya jadi antek Soros ini. Ini capek-capek kita pakai dana pribadi ini. Stigma Pak. Itulah. Stigma. Padahal pemerintah yang paling banyak terima uang asing. Itu kalau dibuka laporan ke keuangan pemerintah pusat itu dana hibah asing. Bappenas Pak. Bappenas itu ada satu laporan khusus tiap tahunnya berapa ratus juta dolar. Iya betul. Belum yang masuk ke Menko itu. Iya. Kita bisa sebutkan itu Menko-nya. Bener. Aduh. Itu bahaya Pak kalau pemerintah pakai dana itu berarti semua pemerintah antek asing Pak. Iya. Cuman kan framing ini tidak dikonsumsi untuk masyarakat kelas menengah. Ini untuk masyarakat kelas bawah gitu. Iya, jadi ya dia targeted untuk yang kritis aja. Betul. Bang, nah ini pertanyaan terakhir tapi sebenarnya gue masih pengen cerita banyak sama lo tapi di kesempatan yang lain lagi nanti. Dalam 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini menurut lu yang menjadi akar problem dari semua sistem atau kekacauan terjadi ini apa sebenarnya? Jadi tidak hormat dan tidak terjaganya prinsip konstitusi oleh presiden langsung. Oleh presidennya ya. Berarti presiden pelanggar utama. Akhirnya dia merembes kepada semua kelembagaan dan lembaga-lembaga yang harus jadi pengawas tidak juga memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang baik ya. Gitu. Harusnya kementerian itu bisa bilang Pak Menteri kalau urusan sekolah rakyat ini Mendikdasmen. Sekolah serahkanlah kepada kementerian. Nah menteri-menteri jadi justru barisan pengangguk ya. Jadi satu individu, yang kedua sistemnya sendiri. Pengangguk ya? Pengangguk. Guk gitu ya? Pengangguk Pak. Semuanya barisan pengolah ya pada akhirnya. Jadi ekosistem yang menjaga, mengingatkan, membatasi itu juga nggak jalan Pak. Nah masyarakatnya pada situasi yang juga tanda kutip bagi saya adalah belum terajut lah kesadaran kritisnya. Dan mengorganisir diri untuk bisa mengkritisi. Jadi bagi saya sih oke lah seperti itu hasil pemilunya. Tapi bagaimana masyarakatnya? Bagi saya sekarang proyek utama kita adalah sebenarnya mendidik masyarakat. Mereka sadar akan prinsip-prinsip yang seharusnya terjadi. Konstitusi, negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia. Sehingga mungkin akan bergerak dari bawah untuk membangun kesadaran dan mengingatkan pemerintah gitu Pak. Nah sekarang hanya terjadi di level mahasiswa kan yang bangun kan. Nggak bisa Pak kalau mahasiswa sendiri itu nggak bisa Pak. Betul. Harus dengan teman-teman elemen yang lain. Satu lagi modalitas seperti Cemas ini sangat penting karena dia membreakthrough ruang-ruang kesadaran yang harusnya terjadi di sekolah tapi nggak terjadi. Kami siap mensosialisasikan semua perjuangan YLBH. Mengkampanyekan apa yang dikampanyekan banyak, itu. Pak. Jadi karena kita punya banyak cerita masyarakat langsung. Jadi wajah mereka yang harusnya tampil. Wajah masyarakat Rempang, wajah masyarakat Merauke, wajah masyarakat Seluma di Bengkulu, Naga Keo di NTT gitu. Mereka Pak harus didengarkan langsung Pak. Karena kekuasaan bisa langsung terbantahkan langsung oleh cerita masyarakat. Teman-teman, agendakan untuk buat satu segmen tentang itu ya. Sip. Thank you Bang atas kehadirannya. Kita pasti akan diskusi lagi ke depannya. Sampai ketemu di kecemasan berikutnya.